Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Pratama Putri, NPM 19/170/12/002. Video ini guna melengkapi tugas mata kuliah Manajemen dan Kebijakan Obat. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan obat. Yang pertama yaitu konsep dasar perencanaan obat. Perencanaan obat adalah suatu proses kegiatan seleksi obat dan menentukan jumlah obat dalam rangka pengadaan. Kebutuhan farmasi merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga pembekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi, metode konsumsi, dan epidemiologi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Secara umum, dijumpai dalam praktek pengelolaan obat, masalah yang sering timbul dalam proses pengadaan obat-obatan dan sediaan farmasi adalah yang pertama, jenis obat terlalu banyak yang dipesan. Yang kedua, jenis obat tertentu ada yang tidak digunakan. Yang ketiga, kehabisan jenis obat tertentu yang dibutuhkan. Yang keempat, obat yang datang tidak sesuai dengan obat yang dipesan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, harga obat yang dipesan terlalu mahal. Perencanaan pengadaan obat memiliki dua metode, yaitu metode konsumsi dan metode epidemiologi. Metode konsumsi merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis konsumsi logistik periode sebelumnya. Sedangkan metode epidemiologi merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis jumlah kasus penyakit pada periode sebelumnya. Kekosongan obat terjadi adalah akibat dari proses perencanaan untuk menghindari terjadinya stok kosong, maka dilakukan perencanaan yang lebih teliti sehingga tidak terjadi kekosongan obat di satu sisi. Yang kedua yaitu tujuan perencanaan obat. Adapun tujuan dari dilakukannya perencanaan obat ini yaitu yang pertama, perkiraan jenis dan jumlah obat dan pembekalan kesehatan yang mendekati kebutuhan. Yang kedua, menghindari terjadinya kekosongan obat. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Yang ketiga yaitu manfaat perencanaan obat. Manfaat dari perencanaan obat ini yaitu yang pertama, menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran. Yang kedua, keterpaduan dalam evaluasi penggunaan serta perencanaan. Yang ketiga, kesamaan persepsi antara pemakai obat dengan penyedia anggaran. Yang keempat, estimasi kebutuhan obat lebih cepat. Yang kelima, koordinasi antara penyedia anggaran dan pemakai obat. Yang keenam, pemanfaatan dana pengadaan obat dapat lebih optimal. Yang ketujuh, mengetahui apa saja kebutuhan obat yang diperlukan. Yang kedelapan, mengetahui apa saja obat yang paling dicari oleh sebagian besar masyarakat. Yang sembilan, yaitu mengontrol pembelian untuk obat-obat dengan stok terbatas. Yang terakhir, yaitu membuat pengeluaran anggaran menjadi lebih baik. Poin yang keempat yaitu proses perencanaan obat dan pembekalan kesehatan. Menurut Kemenkes Republik Indonesia 2008,
tahapan perencanaan obat yaitu yang pertama, tahap pemilihan obat. Fungsi pemilihan obat adalah untuk menentukan obat yang benar-benar diperlukan sesuai dengan pola penyakit. Untuk mendapatkan perencanaan obat yang tepat, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang meliputi. Yang pertama, obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medis, statistik, yang diberikan efek terapi jauh lebih baik dibanding resiko efek samping yang akan ditimbulkan. Yang kedua yaitu jenis obat yang dipilih seminimal mungkin, ini untuk menghindari duplikasi dan kesamaan jenis. Selanjutnya, jika obat baru, harus ada bukti yang spesifik untuk terapi yang lebih baik. Yang terakhir, hindari penggunaan obat kombinasi, kecuali jika obat tersebut mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan obat tunggal. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan obat yang pertama yaitu obat yang dipilih sesuai dengan standar mutu yang terjamin. Yang kedua, dosis obat sesuai dengan kebutuhan terapi. Selanjutnya, obat mudah disimpan, obat mudah didistribusikan, obat mudah didapatkan atau diperoleh, biaya pengadaan dapat terjangkau, dan yang terakhir, dampak administrasi mudah diatasi. Sebelum melakukan perencanaan obat, perlu diperhatikan kriteria yang dipergunakan sebagai acuan dalam pemilihan obat, yaitu yang pertama, obat merupakan kebutuhan untuk sebagian besar populasi masyarakat. Yang kedua, obat memiliki keamanan dan khasiat yang didukung oleh bukti ilmiah. Yang ketiga, obat memiliki manfaat yang maksimal dengan resiko yang minimal. Yang keempat, obat mempunyai mutu yang terjamin, baik ditinjau dari segi stabilitas maupun bioavailabilitas. Selanjutnya, biaya pengobatan mempunyai resiko antara manfaat dan biaya yang baik, harga yang terjangkau, dan obat dapat mungkin sediaan tunggal. Pada tahap pemilihan obat, untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi dapat dipertimbangkan yang pertama, kontraindikasi, yang kedua, peringatan dan perhatian, yang ketiga, efek samping, dan selanjutnya stabilitas. Tahapan yang kedua dalam proses pengadaan obat, dalam proses perencanaan obat, yaitu tahap komplikasi pemakaian obat. Komplikasi pemakaian obat berfungsi untuk mengetahui penggunaan bulanan masing-masing jenis pembekalan farmasi di unit pelayanan selama setahun dan sebagai data pembanding bagi stok optimum. Adapun informasi yang diperoleh yaitu yang pertama, pemakaian tiap jenis obat pada masing-masing unit pelayanan kesehatan per tahun. Yang kedua, persentase pemakaian tiap jenis obat terdapat total pemakaian setahun seluruh unit pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga yaitu pemakaian obat rata-rata untuk setiap jenis obat secara periodik. Tahapan yang ketiga yaitu tahap perhitungan kebutuhan obat. Langkah-langkah dalam menghitung perkiraan kebutuhan obat yaitu yang pertama, menghitung pemakaian nyata per tahun. Pemakaian nyata per tahun ini adalah jumlah obat yang dikeluarkan dengan kecukupan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu menghitung pemakaian rata-rata per bulan. Selanjutnya, menghitung kekurangan obat. Menghitung kekurangan obat ini
maksudnya adalah jumlah obat yang diperlukan pada saat terjadi kekosongan obat. Selanjutnya, menghitung kebutuhan obat sesungguhnya per tahun. Maksudnya adalah jumlah obat yang sesungguhnya dibutuhkan selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya, menghitung kebutuhan obat tahun yang akan datang. Ramalan kebutuhan obat yang sudah mempertimbangkan peningkatan jumlah kebutuhan obat yang sudah mempertimbangkan peningkatan jumlah penduduk yang akan dilayani. Selanjutnya yaitu menghitung lead time, yaitu jumlah waktu tunggu, seperti jumlah obat yang diperlukan sejak rencana kebutuhan yang diajukan sampai dengan obat diterima. Tahap selanjutnya yaitu tahapan proyeksi kebutuhan obat. Proyeksi kebutuhan obat adalah perhitungan kebutuhan obat serta komprehensif dengan memperhitungkan data pemakaian obat dan jumlah sisa stok pada periode yang masih berjalan. Tahapan selanjutnya itu tahap penyesuaian rencana pengendalian obat. Dengan melaksanakan penyesuaian penyesuaian rencana pengadaan obat dengan jumlah dana yang tersedia, maka informasi yang didapat adalah jumlah rencana pengadaan obat dengan jumlah dana yang tersedia, maka informasi yang didapat adalah jumlah rencana pengadaan. Poin yang kedua yaitu pembekalan kesehatan. Menurut Kemenkes Republik Indonesia 2008, tim perencanaan obat dan pembekalan kesehatan terpadu di kabupaten atau kota dibentuk melalui surat keputusan bupati atau kota. Perencanaan obat meliputi yang pertama, susunan tim medis, perencanaan obat dan pembekalan kesehatan terpadu kabupaten kota. Tim perencanaan terpadu terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Yang kedua yaitu tugas dan fungsi tim teknis perencanaan obat pembekalan kesehatan terpadu. Ketua melakukan koordinasi, sekretaris mempersiapkan daftar perencanaan, unsur sekretaris dan unsur pembekalan. Yang ketiga yaitu kegiatan tim perencanaan obat dan pembekalan kesehatan terpadu yang terdiri dari evaluasi, rencana kebutuhan, dan hasil rapat. Dalam video ini juga saya lengkapi dengan tugas yang diberikan pada saat proses pembelajaran kemarin, yaitu konsep dari manajemen dan kebijakan obat beserta contohnya. Baiklah, yang pertama yaitu konsep manajemen. Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan tahap kontrol yang mana bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah disepakati. Yang kedua yaitu konsep kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep yang asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Yang terakhir yaitu konsep manajemen dan kebijakan obat, yaitu merupakan rangkaian aspek kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketetapan jumlah dan jenis pembekalan farmasi. Kegiatan ini bertujuan agar obat yang diperlukan
tersedia setiap saat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, dan harga yang terjangkau untuk mendukung pelayanan yang terjangkau. Contohnya yaitu pada saat sekarang COVID-19 yang sedang mewabah di segala penjuru dunia. Dengan adanya COVID-19 ini membuat orang susah untuk keluar rumah. Maka dari itu orang akan menyediakan beberapa persediaan, salah satunya persediaan obat-obatan yang sekiranya diperlukan pada saat kehidupan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dengan banyaknya orang yang menyediakan beberapa obat untuk kebutuhan, maka diperlukan pembekalan obat dan persediaan obat yang cukup supaya ketika banyaknya atau semakin tingginya kebutuhan, namun harga yang diperoleh oleh masyarakat banyak tetap terjangkau dan bisa tetap dibeli oleh masyarakat banyak.